Jabal Uhud, Bapak Ibu sekalian. Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Tapi kalau di Jawa gunung-gunung kayak gini itu hanya disebut bukit karena tidak aktif ya. Bukit atau Gunung Uhud. Ada peristiwa sejarah penting yang terjadi di kawasan itu. Tentu sejarah ini tidak akan lepas daripada ilmu pelajaran sejarah Islam yang insya Allah sudah kita dapatkan bersama di sekolah, baik di sekolah MI Madrasah Ibtidaiyah ataupun di pesantren-pesantren terdekat kita. Maka pagi hari ini tidak hanya kita mendengarkan sekilas sejarah tentang peperangan Uhud, namun alhamdulillah berkat daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala dan panggilannya, kita insya Allah akan hadir langsung menyaksikan di depan mata di mana tempat peperangan Uhud itu terjadi. Uhud adalah kata daripada bahasa Arab yang memiliki arti satu. Uhud, ahad itu sama. Hanya pengucapannya yang berbeda, artinya sama. Uhud adalah satu, ahad satu. Kenapa Uhud disebut satu? Satu-satunya gunung yang terpanjang di kota Madinah dan tidak dipenggal atau gunung tersebut di tengah-tengah panjangnya gunung tersebut tidak ada gunung yang lain. Satu-satunya di kota Madinah itu adalah Gunung Uhud. Kita akan melihat Uhud jabalun min jabalil jannah. Gunung Uhud adalah bagian daripada gunung Allah yang suatu saat nanti Allah akan angkat menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, tidak hanya gunung Uhud, tetapi semoga gunung Uhud juga akan memanggil para jemaah sekalian untuk sama-sama ikut berada di surganya Allah nanti. Amin, 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 amin. Panjang daripada gunung Uhud kurang lebih panjangnya adalah 6 km. Perang Uhud terjadi pada tahun ke-3 Hijriah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Madinah, kurang lebih lamanya 3 tahun berada di kota ini, maka Rasulullah ditantang oleh pasukan kafir Quraisy penduduk Mekah dan sekitarnya untuk melakukan peperangan kedua setelah perang Badar terjadi pada tahun ke-2 Hijriah. Kekalahan besar yang tidak masuk akal oleh orang kafir Quraisy pada peperangan Badar tahun ke-2 Hijriah. Saat itu pasukan orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal yang terbunuh pada saat itu, maka mereka masih memiliki tanda tanya besar. Kenapa kok bisa umat Islam menang padahal pasukan kita sangat banyak pada saat itu? Bapak Ibu yang kami hormati, kekalahan yang terjadi dan terbunuhnya seorang pemuka kafir Quraisy di kota Mekah pada peperangan Badar, maka mau tidak mau keluarga yang ditinggal pada saat itu, terlebih yang namanya Hindun, mau balas dendam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan panglima perang Badar pada saat itu adalah pamanda daripada Rasulullah, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dawifullah yang kami hormati, pada saat itulah ketika orang kafir Quraisy mau balas dendam terhadap kaum muslimin yang ada di kota Madinah, dirancanglah beberapa strategi perang oleh orang-orang kafir Quraisy
apa dan bagaimana cara kita untuk membunuh. Satu adalah Muhammad bin Abdullah, dua adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Dua orang ini menjadi incaran penting. Mau tidak mau keduanya harus terbunuh pada saat ini. Tak ada satupun dari pemuka kafir Quraisy yang berani untuk lawan tanding dengan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, karena Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dikenal sebagai Asadullah, singa daripada Allah, singa daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada satupun orang kafir Quraisy yang mau dan berani untuk duel dengan beliau. Kalau dengan Rasulullah gimana? Mereka sudah tidak bisa lagi masuk pada benteng Rasulullah, karena jelas Rasulullah itu sudah diapit oleh para sahabat-sahabat tangguh, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada saat itulah sayembara dilakukan oleh Hindun. Barang siapa yang bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, maka saya akan kasih harta karun sebesar ini. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, itulah Gunung Uhud. Samping kanan kita itu adalah Gunung Uhud dengan warna coraknya merah kehitam-hitaman. Kita bayangkan Bapak Ibu sekalian persis dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, man shalla ala janazah falahu qirat. Barang siapa yang menyolatkan mayit, kita alhamdulillah sudah sering di sini ya, setelah sholat wajib kita sholat jenazah, sholat gaib ataupun sholat jenazah, maka pahalanya 1 qirat. Berapa 1 qirat itu? Timbangannya persis dengan Gunung Uhud. Masya Allah. Kemudian orang yang melakukan sholat jenazah menghantar ke pemakamannya, maka pahalanya adalah qiratani, 2 qirat. Bapak Ibu yang kami hormati, seandainya kita nanti ada waktu, maka akan dikasih 10 menit. Kita akan melihat perjuangan Rasulullah dari samping kanan ini. Beliau mau memasuki kawasan Uhud ini. Dahulunya dalam sejarah ini adalah rawa-rawa ataupun tempat kebun-kebun kurma. Jadi Rasulullah melakukan sholat asar itu ada di masjid itu, ada Masjid Syekhon namanya. Beliau itu berangkat dari asar baru nyampe ke kawasan Uhud ini. Dari Masjid Nabawi asar, maka beliau nyampe ke Uhud ini sudah tengah malam. Bapak Ibu yang kami hormati, strategi perang yang diambil Rasulullah karena beliau sudah mengetahui berapa jumlah pasukan kafir Quraisy yang akan menuju untuk melawan orang Islam. 3.000 pasukan ayah bunda sekalian. 3.000 pasukan kaum Quraisy datang ke kota Madinah untuk menaklukkan pasukan Islam dan orang-orang Madinah di sini. Maka Rasulullah pada saat itu hanya membawa 1.000 pasukan, artinya 1:3 Bapak Ibu sekalian. Itu pun masih banyak anak-anak muda yang mengikuti Rasulullah untuk melakukan perang. Perang terjadi sebelumnya, maka 1.000 pasukan itulah ternyata di tengah perjalanan ada 300 pasukan munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Mereka itu mundur di tengah jalan. Kenapa? Mereka berkeyakinan kalau kita maju dalam peperangan artinya nyawa kita ini sama-sama kita akan kasih ke orang-orang kafir. Mana mungkin 1.000 pasukan ini akan melawan 3.000? Tidak mungkin, mustahil kita menang. Maka Abdullah bicara di tengah-tengah ketika pasukan kaum muslimin mau berangkat, silahkan yang mau istrinya menjadi janda, yang mau anaknya menjadi yatim, silahkan bareng sama Muhammad ke sana peperangan. Yang tidak mau, yang masih kasihan sama anak dan
istrinya masih sayang sama nyawanya, ayo kita kembali. Maka mereka 300 pasukan kembali, tinggal 700 pasukan kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian. 700 pasukan kaum muslimin. Maka Rasulullah meletakkan 50 pasukan kemana? Di bukit rumah ini. Silakan dilihat samping kanan, ada banyak para jemaah yang naik ke sana. Ini adalah bukit Tumanah atau Jabal Rumah namanya, bukit Tumanah. Disitulah Rasulullah meletakkan 50 pasukan kemana? Maka Rasulullah memberikan isyarat dan pesan, sawa'un kasarna am kusirna, baik kita kalah ataupun menang nantinya. Maka kata Rasulullah, jangan sampai kalian itu melanggar ataupun keluar ataupun meninggalkan pasukan tempat ini. Namun kemenangan sudah di depan mata, orang-orang kafir Quraisy sudah menyerah. Alhamdulillah sekarang jamaah berada di Jabal Uhud, semuanya sehat, selamat, dan ini akan ziarah bersama-sama. Mudah-mudahan lancar, aman, makbul, diterima Allah SWT, barokai keluarganya bisa kesini semua, ibadah haji dan umroh mendapat ridha Allah, dapat syafaat Rasulullah SAW. Wali Songo Sragen jaya selamanya, gitu lagi, jaya selamanya. Lagi Wali Songo Sragen jaya selamanya. Siap, iki kaji dah cukup ya. Assalamualaikum. Meja wisata. Assalamualaikum. Allahumma jadihi al-islami wa ahlahu wa afdalal jazai warfa' darajatihim wa akrim maqamahum bi fadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Perlu kita petik ilmu beserta hikmahnya, di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke pemakaman tersebut, beliau duduk di dekat makamnya Sayyidina Mus'ab bin Umair. Maka beliau berkata, "Inni ushhidu annaka hayaun 'inda rabbi." Saya bersaksi ya Mus'ab bin Umair bahwa kalian semua adalah orang-orang yang masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas daripada itu semua, persis dengan apa yang ada dalam Al-Quran, bahwa sebenarnya manusia yang mati syahid itu nyatanya bukanlah mati untuk selama-lamanya, melainkan mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kehidupan yang layak di sisinya. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Itulah petikan daripada ayat orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Siapakah panglima nanti daripada orang yang mati syahid? Banyak kriteria orang yang mati syahid, Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang mati untuk menuntut ilmu, di perjalanan dia meninggal, maka insya Allah masuk dalam bagian orang yang mati syahid. Mati dalam peperangan, itu juga mati dalam keadaan syahid. Ada orang yang mati tenggelam, itu juga ada sebagian dikategorikan sebagai orang yang mati syahid. Ibu-ibu yang meninggal dalam keadaan mau melahirkan juga dikategorikan sebagai orang yang mati syahid. Maka panglima Sayyidah Syuhada itu adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang telah kita ziarahi tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan menuju ke Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain adalah masjid yang memiliki dua arah kiblat. Jadi kita sekarang sudah menghadap ke arah Ka'batullah Musyarrafah. Kiblat umat muslim itu untuk sekarang adalah Ka'batullah Musyarrafah. Nah, samping kiri kita ini ada dua minara. Ini adalah Masjid Qiblatain. Kalau kita lihat di atas gunung sana ada rumah, itu adalah Istana Raja Malik Salman bin Abdul Aziz. Itu di atas sana. Ini samping kiri kita akan motor adalah Masjid Qiblatain. Masjid, silakan di depan ini. Kelihatan Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Adalah Masjid Qiblatain. Dua kubah itu ada dua kubah di Masjid Qiblatain. Satu kubahnya menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Nah, satu kubahnya juga menghadap ke arah Mekah.
Ka'batullah Musyarrafah. Pada saat itulah Rasulullah itu dulu ditantang oleh orang kafir Quraisy ketika masih belum hijrah ke kota Madinah. Ya Muhammad, ayolah kita satukan arah untuk kiblat kita. Kalau kamu mau sama-sama menghadap ke arah Yerusalem, tapi umat Islam itu menghadapnya bukan ke Yerusalem, melainkan dalam niatnya adalah Masjidil Aqsa, Palestina. Arahnya sama. Kata orang munafik, kata orang Yahudi, seandainya kamu mau Muhammad, niscaya kami suatu saat nanti juga akan masuk dalam agamamu. Maka permintaan orang Yahudi munafikun tersebut ternyata oleh Rasulullah disanggupi. Akhirnya Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa taala arah kiblatnya dirubah ke Masjidil Aqsa. Ketika ke arah Masjidil Aqsa, nyata-nyatanya hati Rasulullah itu sebenarnya lebih nyaman, lebih tentram untuk menghadap ke arah Mekah, ke arah Ka'batullah, seperti sekarang yang kita laksanakan ketika sholat. Maka dari kota Madinah ini kita menghadap ke arah selatan, Bapak Ibu. Kalau ke Masjidil Aqsa itu arahnya ke utara. Jadi Bapak Ibu ketika sholat di Masjid Nabawi itu arahnya adalah ke selatan, ke Mekah. Singkat, sekarang kita akan menuju ke Masjid Khandaq atau 10 masjid dengan 7 masjid posko peperangan yang ada di kawasan ini. Ada 6 sebenarnya di sini posko-posko itu. Ada posko Rasulullah, posko Sayyidina Salman Al-Farisi, posko Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Siti Fatimah. Satunya di mana ada masjid namanya Masjid Syu'aib Bani Haram, kurang lebih setengah kilo dari arah masjid ini ke kanan. Di sana nanti kita tidak melintas, ada Masjid Syu'aib Bani Haram, dan juga ada semacam gua tempat sujudnya Rasulullah di sana. Sampai sekarang masih ada di atas bukit ini. Nah, ada posko di atas itu, samping kiri itu ada posko, ada masjid kecil. Itu adalah Masjid Rasulullah, Masjid Al-Fatah. Di bawahnya itu adalah posko Sayyidina Salman Al-Farisi. Nah, yang gede ini adalah 10 masjid atau Masjid Khandaq. Masjid Sayyidina Abu Bakar sudah roboh dijadikan tempat parkir. Ini di samping kiri kita ini adalah posko Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sedangkan yang paling terakhir di ujung itu adalah posko Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Maka keenam posko itu ada di sini. Satunya ada Masjid Syu'aib Bani Haram, dan dijadikanlah dan diabadikan masjid yang putih itu adalah Masjid Sab'ah atau 7 masjid, dikenal juga sebagai Masjid Khandaq. Khandaq adalah parit atau jurang. Nah, Masjid Syu'aib Bani Haram itu dari sini nanti ke kiri, tapi kita tidak masuk, tidak bisa ada bus yang masuk ke kawasan ini. Peristiwa penyembelihan 1 ekor dari banda Rasulullah itu bisa dimakan oleh kurang lebih 3.000 pasukan kaum muslimin atas mukjizatnya Rasulullah. Nah, di belakang toko ini ada Masjid Syu'aib Bani Haram, namanya, guanya ada di sana di atas. Ada kahfis sujud atau gua tempat sujudnya Rasulullah ketika sebelum terjadi peperangan Ahzab, peperangan partai. Maka Rasulullah sujud di situ minta kepada Allah. 10.000 pasukan kaum kafir Quraisy dari berbagai suku dan golongan serta dari berbagai daerah mau melakukan peperangan untuk menghancurkan kota Madinah, khususnya di kawasan Tanah Haram ini. 10.000 itu, maka Rasulullah menyiapkan pasukan hanya 3.000 pasukan. Pada saat itulah Rasulullah khawatir betul,
Karena bukan hanya dari kota Mekah, orang-orang Madinah, kaum kafir Quraisy, kaum munafik, kaum Yahudi, semuanya berkumpul, Bani Quraidah dan lain sebagainya. Mereka mau menghancurkan agama Islam di kota Madinah yang sudah dengan pesatnya umat-umat kota Madinah ini sudah banyak yang masuk Islam. Maka pada saat itulah ada kebanyakan para sahabat yang kelaparan, sudah mulai merasa lapar, ada haus. Disitulah dalam sejarah Rasulullah menyembelih 1 ekor kambing dan akhirnya bisa dimakan oleh ratusan ribuan para sahabat. Juga saat itulah ketika mau peperangan Khandaq, Rasulullah itu meletakkan tangannya di satu wadah. Akhirnya air yang mengalir dari wadah itu tidak habis-habis diminum oleh ratusan ribuan para sahabat. Masya Allah, itulah sebagian daripada mukjizat baginda kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, selesai sudah sekitar atau ziarah kita kunjungan di kota suci baginda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita akan menuju ke hotel. Kami harap kepada seluruh para jemaah, barang bawaannya, belanjanya yang sudah terbeli untuk dikemas serapi mungkin. Kalau ada sisa atau makanan jangan dibuang ya. Kalau nggak mau dibawa ke hotel ya silakan dirapiin di situ. Ya, instruksi dari Abah Kiai bahwa nanti sore setelah sholat asar kita akan melakukan manasik persiapan umroh kita besok. Gue lah belonjone ya Allah, belonjone ya Allah, ya enggak berarti belonjone jos jadi belonjone tinggi ya enggak Bu, tentang persiapan dulu nggih. Langsung anu nggih teng kamar nggih, persiapan duhur. Sarang mungkin, lantai kita jalan, lantai 8. Ini lantai 9. Ya, udah jalannya akeh, ya udah.